Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Pada hari kedua dalam tahun yang baru ini, merupakan hari biasa dalam masa Natal dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema kesaksian Yohanes Pembaptis tentang dirinya sendiri. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 22 sampai dengan 28. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 4. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 2. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 3 ayat 1 sampai dengan 12, Injil Markus 1 ayat 1 sampai dengan 8, dan Injil Lukas 3 ayat 3 sampai 6 dan ayat 15 sampai dengan 17. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari tahun 2021, dan pada hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 28 cukup populer di kalangan umat, terutama pada ayat 23 dan ayat 26 sampai dengan 27. Pada ayat 23 dapat kita baca demikian. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Sementara dari Injil Yohanes 1 ayat 26 sampai dengan 27 dapat kita temukan sebagai berikut. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sahabat Kuntum yang terkasih, sementara bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat Yohanes yang pertama bab 2 ayat 22 sampai dengan 28 bertalian erat pula dengan bacaan Injil pada hari ini, di mana kita diingatkan akan makna pembaptisan atau pengurapan. Melalui pembaptisan kita telah dimeteraikan menjadi putra-putri Allah dan diterima sebagai anggota gereja. Konsekuensinya adalah
kita harus hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kenyataannya adalah seringkali kita tergoda untuk menjauh dari Allah Tritunggal Maha Kudus karena lebih memilih untuk menuruti kehendak sendiri daripada menjadi kehendaknya. Bahkan demi harta, tahta, dan kenikmatan duniawi, kita bisa rela melupakan dan bahkan meninggalkan iman dan status kita sebagai putra-putri Allah. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yohanes telah meneladankan kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus Kristus melalui keramahan dan kerendahan hatinya. Dengan rendah hati, seperti Yohanes, maka kita menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai pusat dan tujuan hidup dan kehidupan kita, dan seterusnya menjadikan diri kita pusat hidup dan kehidupan bagi setiap orang di sekitar kita. Biarlah keinginan untuk menjadi yang pertama dan utama menjadi hak Allah Tritunggal Maha Kudus saja, seperti yang telah diteladankan oleh Yohanes. Popularitas akan datang dengan sendirinya ketika itu memang bagian yang Allah Tritunggal Maha Kudus berikan untuk kita. Seperti halnya Yesus Kristus yang tidak pernah berusaha untuk tenar, bahkan memilih menjadi yang terakhir dan pelayan. Tetapi akhirnya ia menjadi yang pertama dan utama, dikenal dan diagungkan hingga akhir zaman. Sahabat Kuntum yang terkasih, selamat Hari Natal tahun 2022 dan selamat Tahun Baru tahun 2023 bagi Anda semua seluruh pembaca setia Kuntum, dan terima kasih telah bersedia berjalan bersama Kuntum sejak tahun 2015. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Diambil dari kitab 1 Korintus 9 ayat 18 sampai dengan 19. Terima kasih, selamat pagi dan salam.